Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada KD listrik statis. Nah, jika minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang gaya Coulomb, maka pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang medan listrik. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Ananda mampu menentukan besarnya medan listrik yang dialami oleh suatu muatan yang berada di sekitar muatan lainnya. Nah, sebelum kita masuk kepada pengertian medan listrik, tolong diperhatikan dulu di sini ada dua buah muatan, yaitu Ki besar dan Ki kecil. Jika Ki besar, kita belum mengetahui jenis muatannya, apakah positif atau negatif. Nah, bagaimana cara kita menyatakan kepada Ki kecil bahwa di sekitar Ki kecil ini ada muatan lain? Tanpa adanya kontak langsung. Nah, jadi ketika Ki kecil kita letakkan di sekitar Ki besar, dan Ki kecil ini mengalami gaya tarik atau gaya tolak, berarti di sekitar Ki kecil ada muatan lain. Nah, ketika Ki kecil ini mengalami gaya tarik atau gaya tolak, artinya adalah Ki kecil ini berada di suatu medan listrik yang diakibatkan oleh suatu muatan sumber yang kita simbolkan dengan Ki besar. Nah, jadi medan listrik ini adalah daerah di sekitar suatu muatan listrik yang masih mengalami gaya listrik. Apakah gaya tarik atau gaya tolak? Selama dia mengalami gaya listrik, berarti dia berada pada suatu medan. Nah, untuk medan listrik kita akan terbiasa dengan istilah muatan sumber dan muatan uji. Untuk menentukan besarnya medan listrik di suatu tempat, bisa kita gunakan gaya persatuan muatan. Nah, muatan di sini adalah muatan uji, artinya muatan yang merasakan medan listrik dari muatan lain. Nah, untuk lebih sederhananya, medan listrik bisa kita cari dengan menggunakan rumus K dikali Q per R kuadrat, di mana Q di sini adalah muatan sumber. Nah, jadi untuk menentukan apakah di suatu daerah terdapat muatan lain, maka kita bisa menempatkan muatan uji. Ketika muatan uji ini mengalami gaya tarik atau gaya tolak, maka muatan uji ini kita sebut berada di suatu medan listrik. Nah, jadi medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih mengalami gaya listrik yang besarnya sama dengan gaya listrik persatuan muatan. Nah, kita sudah mengetahui bahwa muatan listrik ada dua, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Medan listrik yang dirasakan di suatu tempat, arahnya selalu menjauhi muatan positif dan selalu mendekati muatan negatif. Perhatikan, muatan positif berada di sebelah kiri. Nah, berarti medan listrik yang dirasakan pada suatu tempat yang berada di sebelah kanan muatan positif itu selalu menjauhi muatan positifnya, artinya dia ke arah kanan. Jika muatannya di sebelah kiri, maka arah medan yang dirasakan bergerak ke arah kanan. Berbeda dengan muatan negatif. Untuk muatan negatif, medan listriknya selalu mendekati muatan negatif. Nah, jika medan listriknya berada di sebelah kiri, jika muatannya berada di sebelah kiri, maka medan listriknya juga mengarah ke kiri. Coba perhatikan gambar yang Ibu tunjuk. Arah medan listrik itu selalu keluar dari muatan positif dan selalu mengarah ke muatan negatif. Arahnya selalu radial. Radial ini artinya garisnya akan membentuk suatu lingkaran. Nah, bagaimana kalau dua muatan positif dengan negatif diletakkan pada suatu daerah? Nah, medan listriknya itu selalu mengarah dari muatan positif dan berakhir di muatan negatif. Bagaimana jika muatannya sama-sama positif atau sama-sama negatif? Maka medan listrik ini akan saling menjauh. Nah, jadi antara muatan positif yang sebelah kiri dengan muatan positif sebelah kanan, di sini kan ada suatu daerah yang tidak
tersentuh atau tidak dilewati oleh garis medan. Artinya ada suatu tempat di antara muatan 1 dan muatan 2 yang tidak mengalami medan listrik sama sekali. Nah, jadi medan listrik ini selalu mengarah menuju muatan negatif dan mengarah keluar dari muatan positif. Rapat atau renggangnya garis medan listrik itu menyatakan kekuatan dari medan listrik tersebut. Kita lanjut. Di sini ada beberapa keadaan yang bisa kita tentukan berapa medan listrik yang dialami oleh suatu muatan. Nah, yang pertama kita anggap misalnya muatan 1 sebagai muatan uji, muatan 2 sebagai muatan sumber. Berapa medan listrik dari muatan 2 berarti sama dengan K dikali Q2 per R kuadrat. Nah, kalau muatan 2 sebagai sumber, maka muatan 1 sebagai muatan uji atau muatan yang mengalami medan akibat muatan 2. Artinya, muatan yang kita masukkan di sini harus Q2, bukan Q1. Arahnya, karena muatan 2 ini kita anggap sebagai muatan sumber, berarti arahnya menuju ke muatan 2, tetapi dirasakan oleh muatan 1. Nah, bagaimana kalau kita menganggap muatan 1 sebagai sumber, muatan 2 sebagai muatan uji? Nah, berarti medan listrik yang ada di sini adalah medan listrik yang dihasilkan oleh muatan 1. Maka E-nya kita simbolkan dengan E1, Q-nya juga harus Q1. Tetapi yang merasakan adalah muatan 2. Muatan 1 tandanya positif, berarti arahnya selalu menjauh. Berarti arahnya ke kanan. Selanjutnya, bagaimana kalau ada 3 buah muatan yang segaris? Misalnya ada muatan 1, kemudian muatan 2. Di tengah-tengah muatan 1 dan muatan 2, kita tempatkan suatu muatan uji yang bertanda negatif. Nah, berarti muatan 3 ini berada di antara 2 buah medan listrik, yaitu medan listrik 1 dan medan listrik 2. Yang pertama kita tinjau medan listrik 1. Muatan 1 bertanda positif berarti selalu menjauh, berarti arahnya menjauh dari muatan 1, arahnya ke kanan. Kita simbolkan dengan E1. Kalau kita simbolkan dengan E1, berarti Q-nya juga harus Q1. Nah, R di sini adalah jarak antara muatan 1 dengan muatan 3, atau kita simbolkan dengan R31. Nah, kemudian muatan 3 ini juga mengalami medan listrik yang diakibatkan oleh muatan 2, yaitu E2. Muatan 2 tandanya positif, berarti dia juga menjauhi muatan 2. Muatan 2 berada di kanan, berarti E2 mengarah ke kiri. Nah, E2 berarti K dikali Q-nya juga harus Q2. Berarti medan total atau medan listrik total yang dialami oleh muatan 3 merupakan selisih dari E1 dengan E2. Kalau kita anggap E1 karena mengarah ke kanan positif, maka medan listrik pada titik 3 sama dengan E1 dikurang E2. E3 sama dengan, kita tinggal masukkan rumus E1 dan kita masukkan rumus E2. K dan R ini nilainya sama kalau kita anggap muatan 1 dan muatan 2 muatan 3 tepat berada di tengah-tengah antara muatan 1 dan muatan 2. Kita anggap misalnya jarak dari muatan 1 ke muatan 3 sebesar R, kemudian muatan 3 ke muatan 2 juga sebesar R, maka bisa kita keluarkan. Nah, apabila hasil E3 nanti bernilai positif, berarti arahnya ke kanan karena kita anggap yang positif tadi adalah E1. Tetapi kalau hasil akhir ternyata nilainya negatif, berarti arahnya ke kiri karena yang kita anggap negatif adalah E2. Nah, bagaimana kalau E3 di sini 0? Kalau E3 bernilai 0, maka medan yang arahnya ke kanan bernilai sama dengan medan yang arahnya ke kiri. Maka E1 sama dengan E2. Selanjutnya, bagaimana kalau 3 buah muatan membentuk segitiga? Misalnya ada muatan 1, muatan 2, dan muatan 3. Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung besarnya nilai
medan yang dialami oleh muatan 3. Artinya muatan 3 ini berada pada medan listrik muatan 1, juga berada pada medan listrik muatan 2. Nah, ingat, medan listrik tidak bergantung pada muatan si uji, tetapi bergantung pada muatan sumber. Kita tinjau satu-satu. Akibat muatan 1, maka benda 3 mengalami medan listrik yang kita simbolkan dengan E1. Kenapa arahnya menjauh? Karena muatan sumbernya positif. Nah, kalau E2 juga bernilai positif. Berarti medan listrik yang dirasakan oleh muatan 3 akibat muatan 2 juga menjauh dari muatan 2 karena tandanya positif. Nah, medan listrik total yang dialami oleh muatan 3 itu ada 2 buah, yaitu E2 dan E1. Ingat, medan listrik ini adalah besaran vektor, artinya dia punya nilai, punya arah. Berarti medan listrik total yang dialami oleh muatan 3 bisa kita hitung dengan menggunakan rumus penjumlahan vektor. Jadi E3 di sini bisa kita hitung dengan menggunakan E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2E1 E2 cos theta. Nah, tetanya ini berapa nilainya? Nah, theta ini adalah sudut yang dibentuk antara R13 atau jarak yang dibentuk oleh muatan 1 dan muatan 3 dan jarak yang dibentuk oleh muatan 2 dan muatan 3. Apabila segitiga yang ditentukan di sini adalah segitiga sama sisi, maka theta di sini bernilai 60 derajat. Lanjut. Bagaimana kalau ada 4 buah muatan membentuk segi 4? Misalnya di sini kita punya muatan 1 bertanda positif, muatan 2 bertanda negatif, muatan 3 bertanda negatif, dan muatan 4 bertanda positif. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan besarnya medan listrik total yang dialami oleh muatan 4. Berarti ada 3 buah muatan sumber, yaitu muatan 1, muatan 2, dan muatan 3. Untuk mencari medan listrik akibat muatan 1, otomatis Q-nya harus kita masukkan Q1. Ternyata Q1 ini positif, berarti arahnya menjauh. Nah, arah menjauh ini cara menentukannya adalah dengan menarik garis lurus antara muatan 1 dengan muatan 4. Ternyata jaraknya adalah diagonal sisi. Kalau kita anggap segi 4 ini adalah persegi, maka masing-masing jaraknya kan S. Berarti jarak dari muatan 1 dengan muatan 4 adalah S akar 2. Maka R yang semula kita gunakan untuk mencari medan listrik seperti di sini, kita ganti dengan S akar 2. Arahnya menjauh. Nah, bagaimana dengan medan listrik akibat muatan 2? Muatan 2 nilainya negatif, berarti arahnya mendekat. Nah, E2 di sini berarti Q-nya harus kita gunakan Q2. Jarak antara muatan 2 dengan muatan 4 itu sebesar sisi dari persegi. Berarti kita ganti dengan S. Begitupun dengan muatan 3. Muatan 3 bernilai negatif berarti mendekat. Nah, karena di sini kita menganggap perseginya segi 4 atau persegi, maka jaraknya masing-masing adalah S. Berarti medan E2 dengan E3 rumusnya sama, yang berbeda adalah nilai muatan sumbernya. Nah, bagaimana cara kita menentukan besar medan total yang dialami oleh benda 4? Berarti kita harus proyeksikan dahulu. Nah, E1 ini membentuk sudut theta terhadap sumbu X, maka kita proyeksikan E1X. Karena berada di samping sudut, berarti E1 cos theta. Nah, E1Y berada di depan sudut, berarti E1 sin theta. Nah, theta ini berapa nilainya? Kalau ini membentuk persegi atau persegi panjang, maka theta ini bisa dipastikan sudutnya adalah setengah dari 90 derajat, yaitu 45 derajat. Nah, setelah kita tentukan berapa nilai E1X, E3, di sini E3 dengan E1X berada pada satu sumbu, yaitu sumbu X. Kita cari jumlah totalnya. E2 dengan E1Y berada pada satu sumbu, yaitu sumbu Y. Kita cari jumlah totalnya. Jika kita anggap arah ke atas positif, maka untuk sumbu Y, E2 dikurang E1Y. Jika kita anggap ke kanan adalah positif,
maka medan total di sumbu X adalah E1X dikurang E3. Nah, bagaimana cara kita menentukan medan totalnya? Yaitu dengan menggunakan rumus Pythagoras. Lanjut. Sudah ada beberapa keadaan yang mungkin untuk medan listrik. Di sini Ibu memberikan 2 tugas, dikumpul paling telat Rabu depan beserta dengan catatannya. Nah, yang pertama itu tentang gaya Coulomb. Tolong diperhatikan. 3 buah muatan A, B, dan C tersusun seperti gambar. Jika QA positif 1 mikrokulom, QB negatif 2 mikrokulom, QC positif 4 mikrokulom, tentukan besar dan arah gaya Coulomb pada muatan B. Nah, ini gaya. B dengan C apakah tarik-menarik atau tolak-menolak. Kemudian B dengan A apakah tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, setelah didapatkan FBC dan FBA, cari gaya totalnya, apakah dia searah atau berlawanan arah. Nah, yang kedua, tentukan medan listrik total pada muatan A. Muatan A. Nah, di sini muatan A berada pada segitiga yang membentuk sudut 60 derajat dengan QB nilainya positif, QC nilainya positif. Nah, tentukan medan listrik total pada muatan A. Kalau muatan QB-nya positif, apakah arah medan listrik di titik A mendekat atau menjauh? Begitupun dengan QC. Nah, di sini jika ada yang masih belum paham, silakan ditanyakan secara langsung. Yang penting tugasnya harus dikumpul minggu depan. Kalau tidak mengerti, silakan langsung ditanyakan melalui chat pribadi atau melalui grup kelas. Nah, jadi nanti akan Ibu terangkan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.